Bye dong. Sebelum memulai ibadahnya, jangan lupa like, komen, and subscribe. Makasih. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap! Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
Shalom semua, adik-adik SCM yang kakak kasihi. Kita bertemu lagi di kesempatan ini. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami akan belajar firman-Mu, pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita belajar tentang kasih hari ini. Kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Adik-adik yang kakak kasih, pada hari ini kita belajar tulisan Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Itu tentang kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu bukan sekedar perasaan, lagi senang. Kita senang dengan seseorang, kita senang. Tetapi waktu kita gak senang, kita marah, kita bermusuhan, kita memarahi dia. Bukan, kasih itu berbicara lebih dari itu. Kasih itu seperti apa? Ya, kasih itu seperti kasih Allah kepada manusia. Walaupun kita gak baik, walaupun kita berdosa, walaupun kita malas, walaupun kita jahat, tapi Allah tetap mengasihi kita. Kasih yang tidak ada batasnya, kasih yang terus di sepanjang masa, kasih yang tidak ada ukuran dan batasnya, kasih begitu dalam. Seperti Tuhan mengasihi kita sampai Dia memberikan nyawanya buat kita, untuk kita diselamatkan, untuk kita ditebus dan mendapatkan hidup yang kekal. Kasih itu penuh dengan pengorbanan. Kasih itu memberikan segalanya untuk orang lain. Kasih yang seperti apa? Itu kasih agape. Adalah kasih yang tidak mengharapkan kembali, melainkan kasih yang selalu bersabar. Ada beberapa ciri kasih. Di dalamnya kasih itu punya arti banyak. Itu kasih itu selalu sabar, murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati. Kasih itu tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak pemarah, tidak cepat tersinggung, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mengingat hal-hal yang jelek, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kalau orang gak berbuat benar, adik-adik senang, bukan. Kasih itu berbicara tentang sukacita bersama. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Jadi adik-adik yang kakak kasihi, berbicara kasih itu sangat luas sekali artinya, sangat dalam artinya. Kasih itu bukan hanya di dalam hati kita, tapi kasih itu harus melakukan, harus satu bukti tindakan. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, otomatis kita bisa mengasihi teman-teman kita, bahkan musuh kita mengasihi mereka. Ketika kita menerima kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kita, karena kita tahu bahwa kita ini gak layak sebenarnya dikasih Tuhan. Sebetulnya kita ini jahat, sebetulnya kita patut dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan sayang mengasihi kita, sehingga Dia mengorbankan dirinya buat kita di atas kayu salib, sehingga kita yang sebenarnya tidak layak tapi menerima kasih Tuhan, kita menjadi orang yang dilayakkan. Kita dibenarkan, kita diselamatkan. Ketika kita menerima kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kita bisa mengasihi orang lain. Ketika teman kita berbuat tidak baik kepada kita, mungkin mereka membuli kita, mungkin mereka memfitnah kita, mungkin mereka jahat memukul kita, mungkin mereka mencibir kita, atau apa yang mereka lakukan terhadap kita yang tidak baik.
Tetapi kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Tuhan, kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Kita mendoakan dia. Kita memberikan kasih Tuhan yang besar buat dia. Susah nggak adik-adik? Ya, susah. Tapi kita harus belajar mengasihi orang lain. Karena kita udah terima kasih Tuhan yang besar buat hidup kita. Adik-adik yang kakak kasihi, siapa sih yang tidak pernah disakiti orang lain? Mungkin orang tua kita sering ngomong yang gak enak kepada kita. Atau teman-teman kita, teman-teman sekolah, teman sepermainan kita. Mungkin kita sering mendapat ejekan. Atau orang di dalam gereja kita. Siapa saja pernah mungkin kita disakiti. Tetapi kita belajar untuk menerapkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu melalui tindakan. Bukan hanya ucapan, "Wih, aku sayang lu sama kamu, aku mengasihimu." Bukan hanya dengan ucapan, tapi hati kita dongkol. Kita tidak mau maafin. Kita menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi ketika kita mengatakan aku mengasihimu, hati kita juga harus benar-benar mengasihinya. Sehingga tindakan kita tidak pura-pura. Tetapi tindakan kita benar-benar kita lakukan berdasarkan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Adik-adik SDM yang kakak kasihi, belajar kita untuk menerapkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu harus kita sebarkan buat semua orang, supaya orang lain melihat bahwa dalam hidup kita ada kasih Kristus yang luar biasa. Sehingga orang lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ketika mereka melihat kita mengasihi musuh kita, kita mengasihi orang yang menyakiti kita, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menjadi saksi ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus mau memakai kita. Karena Tuhan Yesus mau kita memiliki kasih. Karena Tuhan Yesus mau kita menjadi berkat, menjadi contoh buat orang lain. Bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Jadi tidak boleh bermusuhan ya adik-adik. Siapa yang adik-adik ingat ada musuhnya, adik-adik harus belajar mengampuni, berdoa dan mengasihi. Ya, kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberikan adik-adik hati yang lebih mengasihi lagi kepada sesama. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau mengasihi teman-teman kami yang menyakiti kami, orang tua kami yang menyakiti kami, saudara-saudara kami yang menyakiti kami, siapapun, guru-guru kami juga yang menyakiti kami. Kami belajar untuk mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kami lebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, jadikan kami contoh berkat bagi orang lain. Sehingga kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kami bisa buktikan, kami bisa lakukan buat sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Amin. Terima kasih Bu Liha untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Sobat-sobat, kita memberikan persembahan. Bagi gereja masih online kita dulu ya. Bagi gereja yang sudah offline diberikan ke gereja masing-masing. Bagi sobat Kekinian Cinta Ministry yang mau memberikan persembahan bisa transfer ke rekening ini. Tuhan